Saat kita melihat dan membaca, mengamati sejarah di masa sejarah-sejarah krisis, pada saat sekitar tahun katakanlah 14 sampai 19 Perang Dunia I, kemudian ada pandemi Spanyol di tahun 1913, kemudian krisis ekonomi dan pangan 1929 1930, kemudian Perang Dunia Kedua 38 sampai 45, kemudian krisis ekonomi tahun 55 sampai 60-an, Indonesia mengalami tahun 61, hebat. Kemudian ada krisis, memang walaupun nggak parah-parah amat, ini berkaitan dengan masalah proyek sekitar di tahun 88-89. Kemudian ada krisis, kita kena gelombangnya 97-98. Kemudian ada sedikit riak pada saat ada krisis 2002. Kemudian ada krisis kemudian di tahun 2013-an. Kemudian ada krisis pandemi 2019. Dari semua krisis ada yang berakibat dari sebuah reses tentang ekonomi, kemampuan daya beli yang jatuh, harga-harga pokok naik yang cukup tajam, kemudian mencetak uang yang tidak menghitung dampaknya besar-besaran. Jadi beberapa negara mencetak uang, akhirnya terjadi reses. Kemudian pandemi 2019, saya hanya mengamati sinyal-sinyal semua krisis yang ada itu didahului dengan banyak fenomena sebelumnya. Memang intinya adalah karena keserakahan manusia, kemudian adu kekuatan dan kekuasaan, rebutan kekuasaan. Saya nggak ngomong detail, nanti gue ya jenuh kok ngomong politik gitu ya. Makanya saya ngambil globalnya saja. Kemudian belum terjadinya adanya fenomena alam yang saat ini juga semakin tajam, dan juga mengenai permasalahan-permasalahan politik tentang demokrasi, politik tentang konstitusi, juga berkaitan dengan peta geopolitik global yang saat ini juga terjadi peperangan antar bangsa, yang semuanya juga semakin meluas dan keterlibatannya banyak negara juga semakin banyak, baik yang ada di Rusia dan yang ada di Timur Tengah, katakanlah demikian. Sepertinya ini memberikan satu sinyal-sinyal bahwa kita itu akan menghadapi sebuah atau suatu krisis. Apakah tanda-tanda itu sudah muncul? Upamanya harga BBM yang tidak diprediksi naiknya, harga makanan pokok yang juga naik tanpa diprediksi, bisa jadi seperti itu. Kemudian orang banyak terjerat hutang, itu semakin luas. Kemudian konflik-konflik internal, konflik-konflik yang skala diri, kemudian skala keluarga, banyak percecokan rumah tangga, meningkatnya perceraian atau tidak, bisa kita lihat di statistik yang ada. Kalau ini statistiknya naik cukup tajam. Ini sepertinya memang mengarah kepada sinyal ciri krisis ekonomi. Saat krisis ekonomi dan krisis pangan itu menyatu, bergabung, sekali lagi, saat krisis ekonomi dan krisis pangan ini bergabung menyatu, maka akan muncul konflik-konflik vertikal dan konflik-konflik horizontal. Ketidakpercayaan dengan pemerintah itu sebagai satu konflik horizontal, kemudian konflik terkait dengan kepercayaan, keyakinan itu konflik-konflik horizontal. Yang ini, tanda-tanda ini sudahkah Anda lihat yang saat ini? Kemudian langkah apa yang kita perlukan untuk mengantisipasi ini? Akan terjadi satu bentuk persaingan kekuasaan, ada terjadinya persaingan jabatan, kemudian persaingan perebutan pangan ekonomi. Seperti apa? Ini kan ayat-ayat kauniyah sekaligus ayat-ayat nafsiyah yang harus kita baca dan untuk kita sikapi dengan cerdas dan dengan kebenaran. Kita normal menjalani sebuah kehidupan, tapi kita punya alur kerja mengantisipasi krisis. Apa yang harus dilakukan? Di dalam ayat itu kalimatnya begini,
apakah manusia ini sudah mencermati dan memperhatikan serta merealisasikan Al-Quran dalam satu kalimat ringkes? Sudahkah? Ya, pakai ya di depannya, berarti satu bentuk mudore. Kamu harus menjadi pelaku saat ini, kamu harus cermat saat ini, kamu harus konteks saat ini. Ya, tadab barunal Quran. Sudahkah kamu mencermati kondisimu, jiwamu, pikiranmu, ekonomimu, sosialmu sebagai bagian dari ayat-ayat Allah? Kalau sekiranya sistem kehidupan ayat-ayat ini bukan dari sisi Allah, tentu akan banyak pertentangan. Maka cara membacanya begini. Jika kamu melihat sekarang ini secara data statistik, ternyata terjadi peningkatan-peningkatan yang mengarah kepada ketidakmakmuran, mengarah ketidakadilan. Upama keadilan itu bisa dibeli, siapa yang kuasa, yang punya uang itu yang menang. Ini upama loh ya, ini upama. Seandainya ada perilaku-perilaku seperti itu, kemudian semua aktivitas yang bersifat pelayanan ternyata harus banyak tambahan fee, umpamanya begitu, korupsi lah gampangannya. Itulah bentuk-bentuk pertentangan. Cara membacanya ayat ini kan konteksnya begitu. Jika kamu melihat di sekitar kiri kanan kamu sudah banyak chaosnya alam, chaosnya pemikiran, chaosnya perilaku, jatuhnya moral, tidak ada kepedulian, akhlak dan adab, itu terjadi dekadensi atau penurunan cukup tajam. Berarti kita memang tidak bisa merubah apapun dalam kondisi saat ini, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri untuk lebih baik. Diri kita sendiri. Syukur kita ada di satu komunitas dalam membuat kebajikan. Jika ada pertentangan banyak, sudahkah kita melihat ini?